Kali ini puncak Gunung Lawu akan menjadi tujuan pendakian kami. Hari Senin tanggal 14 Juli 2025 pukul 8 pagi kami berangkat dari rumah di kota Jogja mengendarai sepeda motor. Waktu tempuh kurang lebih 4 jam sampai di base camp pendakian jalur Via Cetok Karanganyar. Sebelum sampai di base camp, kami mampir dulu di pasar Kemuning di kaki Gunung Lawu membeli logistik perbekalan selama pendakian. Tepat pukul 12.43 kami memulai pendakian. Jalur ini adalah yang paling masyhur di antara jalur lain bagi pendaki yang ngecamp. Jalur ini sangat terjal dan paling panjang di antara jalur lain seperti jalur Cemoro Sewu dan Cemara Kandang. Di awal pendakian kita dan melewati kebun-kebun warga. Perjalanan menuju pos 1 masih terbilang landai. Trek didominasi tanah liat, diselingi bebatuan dan akar-akar pohon. Kita akan menemui beberapa spot, diantaranya perapian di pos Gojek, permandian, air 7 pancur, dan warung Beranti. Perjalanan dari pos registrasi ke pos 1 dan 2 ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Kami sempat terpapar hujan ringan yang membuat carrier harus secepatnya diselimuti, dan kami pun bertiga bergas pasang jas hujan. Lanjut di pos 3, jalur ini semakin menanjak. Kami tiba di pos 3 kurang lebih jam 3.30 sore. Kami tiba di pos 4 atau shelter Undurante, hari mulai Temarang. Dari ketinggian 2500 mdpl, view city mulai nampak indah dan memukau. Kerlap-kerlip lampu kota menciptakan suasana romantis dan magis. Sambil menikmati suasana kota dari ketinggian, si Endin mulai mengeluarkan alat-alat nestingnya. Kami sangat bersyukur langit begitu terbuka, bintang dan bulan tampak begitu terang menciptakan suasana magis dan menyenangkan yang membawa kita merenung akan kebesaran Sang Pencipta. Malam itu, tepat pukul 3 dini hari kami berangkat. Kami tiba di sebuah sabana dengan hamparan bebatuan. Itu berarti kami memasuki area pasar setan, tempat transaksi jual beli sesama makhluk gaib yang mendiami Gunung Lawu. Memang, bila kita mengamati secara seksama, sangat jelas nampak pernah ada peradaban di sini. Dan di titik inilah diyakini sebagai tempat upaya moksa, yaitu peleburan diri ke alam gaib Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Perlahan-lahan silut sunrise mulai mengintip jauh di ufuk timur. Warna langit mulai berubah ke jingga, keemasan, menciptakan panorama yang spektakuler yang hangat dan menenangkan. Pagi pun hampir tiba. Samar-samar pemandangan alam yang luas dan menakjubkan. Temaran menyinari gunung-gunung, lembah, ngerai, dan hutan-hutan pinus mulai nampak menambah suasana magis. Sungguh elok negeri ini. Melihat hamparan gunung dan awan membuat kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran alam semesta. Jadi puncak Gunung Lawu di jarak 3.265 mdpl ini warung Boyem yang kita Boyemnya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Dan sekarang warung ini dikelola oleh anaknya. Ini kita cek di dalam warung. Sini lah. Inilah situasinya. Ini kakinya Boyem ini. Ini kita pesan kopi, jahe. Jahe untuk meningkatkan badan. Oke. Ini tempat nginap kalau kawan-kawan mau kesini nginap gratis kok di sini. Nah, di sini kalau nginap sudah tersedia semua makanan minum. Yaitu di sini 10.000 1 jam. Ini kalau kita ngatin badan sini, ayo kita ngatin badan. Ini enggak. Itu. Ambil menikmati kopi atau jahe. Oke. Kemudian pukul 6.35 kami melanjutkan perjalanan menuju puncak dan tiba
tepat pukul 7.05. Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Lawu di 3.260. Duluan kita. Duluan kita. Kita mampir tadi lama sekali makan. Oh, makan. Kami menghabiskan waktu di puncak menikmati area gunung 360 derajat. Dari puncak Gunung Lawu terbentang pemandangan alam yang begitu luas dan menakjubkan. Hamparan awan, gunung-gunung, lembah hijau, ngerai dan langit biru yang luas. Dari kejauhan nampak perkasa Gunung Merbabu dan Merapi, berjajar Gunung Sumbing, Gunung Sindoro dan gunung-gunung lainnya. Tampak juga dari kejauhan samar-samar terlihat dari dataran tinggi Dieng. Setelah puas menikmati puncak, pukul 7.30 pagi kami pun bergegas turun, kembali menyusuri trek yang kami lalui sebelumnya tadi subuh. Perjalanan turun, kami kembali merepi Pasar Setan. Kemudian kami berjumpa dengan Gupak Menjangan, yaitu Padang Sabana. Disambut semilir angin berhembus pelan membawa aroma khas Sabana. Gupak Menjangan laksana pewarmadani alam, menawarkan keindahan alam yang unik dengan hamparan rumput luas dan langit biru yang membentang. Sabana adalah tempat di mana mimpi-mimpi berani terbang bebas. Sekarang kita sudah proses turun dari puncak Gunung Lawu. Kita sekarang ada di hutan Adelwis. Nama Adelwis ini lambang cinta abadi karena bunga ini bunga yang sangat tahan lama, tetap mekar. Nah, ini kita ada di Sabana 1 menuju ke pos 5. Oke. Setelah berjalan membelah sabana sekitar 30 menit kemudian kami pun menjumpai hutan pinus. Suasana berubah. Ketenangan yang terpancar dari barisan pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Udara segar yang menyejukkan jiwa. Cahaya mentari yang menembus salah-salah daun pinus menciptakan suasana magis. Pukul 14.30 siang kami pun tiba di base camp. Mengambil motor gaspol pulang ke rumah ke kota Jogja. Perjalanan darat kami dari kaki Gunung Lawu menuju kota Jogja aman tanpa kendala. Ditempuh kurang lebih 4 jam. Tiba di rumah sekitar pukul 7.30 malam. Malam itu lelah membuat kami pulas dalam pelukan rindunya kota Jogja, Gunung Lawu. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga.